Seperti halnya proses belajar, untuk menguasai ilmu debus dibutuhkan waktu yang tak bisa dibilang singkat. Seorang yang ingin belajar debus Riwah. Bay, emang kita belajar ilmu kebal tubuh ini boleh ya? Nggak tahu juga, Kang. Kenapa? Kalau saya mah udah turunan. Oh, udah turunan. Ah, Tapi kalau ilmu kebal tubuh dipelajari untuk kepentingan yang lain, boleh nggak ya? Halal nggak? Hah? Nggak tahu. nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Ya udah deh, kita lihat aja yuk liputannya seperti apa. Itu plastik, ini beneran. waspada akan keselamatan memang menjadi kewajiban kita. Itulah mengapa orang berlomba-lomba membekali dengan kemampuan bela diri. Tak hanya mengandalkan bela diri yang menggunakan kekuatan fisik saja, banyak orang yang tertarik untuk mempelajari ilmu bela diri yang juga menggabungkan kekuatan batin. Ilmu yang menggabungkan antara kekuatan fisik dan batin ini sebenarnya bukanlah hal yang baru dikenal oleh masyarakat. Anda pasti mengenal kesenian debus. Kesenian yang mengundang decak kagum dan rasa penasaran ini merupakan kesenian turun-temurun khas daerah Banten. Konon, debus diciptakan pada abad ke-16, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus, setahu saya sih kayak kesenian, pokoknya kesenian daerah gitu ya. Pokoknya di situ nampilin orang yang kelakuannya kayaknya lebih banget. Kurang tahu sih, soalnya nggak terlalu suka debus. Silat itu kuat kayak gitu itu deh. Debus orangnya tuh kebal, terus nggak pernah berdarah kalau diapa-apain. Debus ini adalah sarana untuk mengembangkan, membantu mengislamkan orang-orang yang non-Islam, sehingga beliau tertarik ke kesenian kita. Debus ini sampai sekarang masih dikembangkan oleh keturunannya dan masih diikuti oleh masyarakat yang ingin mendalami masalah ilmu debus. Seperti halnya proses belajar, untuk menguasai ilmu debus dibutuhkan waktu yang tak bisa dibilang singkat. Seorang yang ingin belajar debus harus memiliki niat yang baik dari hati. Fisik yang prima juga merupakan syarat yang harus dimiliki. Lantaran seseorang yang ingin belajar debus dituntut mampu menguasai ilmu bela diri. Ya, syarat khususnya yaitu kita harus menguasai Al-Quran, baik tidak bisa baca Al-Quran dan mendalami. Ya, karena terutama pokoknya itu kita ambil dari Al-Quran. Debus memang identik dengan kesaktian. Orang yang menguasai ilmu debus dianggap memiliki kemampuan yang luar biasa, kebal tubuh. Inilah yang membuat orang tercengang sekaligus mengelus dada. Bahkan sudah sejak dahulu, kemampuan ini digunakan pada perang untuk mengelabui penjajah. Yah, bagaimana mungkin lidah yang dipotong dengan pisau tak mengeluarkan setetes darah? Bagaimana pula perut yang tertusuk pisau atau gada tak terluka sedikit pun? Sebentar sebelumnya masuk ilmu debus, badan harus bersih dulu, ya, puasa. Nah, setelah puasa itu tidak tergantung bersih badannya. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa 40 hari, bisa 100 juga belum lulus. Itu. Terus, nah setelah lulus, baru kita coba ilmu debus. Pokoknya golok, main debus, main pisau, dan yang lain-lain. Api, pecahan beling, berapi, kawat berduri, terus kawat untuk nusuk leher, lidah, telinga. Sampai sekarang debus masih menjadi salah satu ilmu yang banyak diburu. Pesonanya masih tak tertandingi, hingga masyarakat yang hidup di dunia modern tertarik
tertarik untuk mempelajarinya. Konon, beberapa negara maju pun tertarik untuk belajar ilmu debus. Hingga tak hanya ditampilkan sebagai ilmu bela diri saja, dewasa ini debus juga dilestarikan sebagai salah satu seni budaya Indonesia. Masih gemar gitu, animonya masih tinggi. Cuman kadang-kadang dengan kesibukan yang lain dia tidak sempat mempelajari. Ya bisa juga laki-laki, bisa juga perempuan juga. Yang latihan dari akhir balik sampai dewasa. Anak kecil bisa aja, tapi untuk variasi aja gitu.